やっと手に入れたでのこの体。人間は皆殺しじゃ。 Halo semua, selamat datang kembali di channel Animams, tempat dimana kita membahas semua hal seru tentang dunia anime. Buat kamu yang sudah setia di sini, pasti masih ingat kita pernah membahas keseruan season 1 dari Dandadan. Nah, kali ini kita akan melangkah lebih jauh dan mengupas trailer resmi yang telah dirilis untuk Dandadan season 2. Setelah sukses dengan musim pertamanya, season 2 datang membawa cerita, aksi, dan pertarungan yang lebih epik. Buat yang belum tahu, Dandadan adalah anime penuh dengan aksi, humor absurd, dan momen supernatural yang gak biasa dalam rangka pencarian biji emas. Oh iya, kalau kamu baru pertama kali mampir ke Animams, jangan lupa untuk klik subscribe dan loncengnya supaya kamu gak ketinggalan ulasan seru lainnya. Sudah siap? Yuk kita bahas trailernya. Who draws the line between forgery and feeling inspired? Who defines Trailer dibuka dengan adegan Momo yang baru kembali dari kuil Tsuchinoko setelah menghajar para lelaki yang mengganggunya di pemandian air panas. Di kuil Tsuchinoko sendiri, dia bertemu dengan Manjiro, murid dari Seiko Ayase atau neneknya Momo yang menjaga kuil Tsuchinoko. Nah, setelah itu kita di sini mendengar suara nenek Turbo yang memperingatkan bahwa rumah tersebut sangat berbahaya. Kenapa ada nenek Turbo? Padahal sebelumnya dia tidak ikut dalam perjalanan pembasmian yokai di rumah Jiji. Nah, itu karena dia menyelinap masuk ke kantong Momo karena ia mengetahui bahwa Momo akan pergi ke desa Jiji yang terkenal dengan pemandian air panasnya. Adegan berlanjut ke momen terakhir pada episode terakhir season 1, di mana Okarun dan Jiji menemukan ruangan rahasia penuh kertas jimat dan misterius. Ini menjadi pertanda kita telah masuk ke arc terbaru yaitu Curse House Arc, alias arc rumah terkutuk. Kemudian dilanjutkan dengan logo Sainsaru yang menandakan bahwa studio ini tetap menggarap season 2. Tentu saja ini menjadi kabar baik bagi para penggemar karena Sainsaru sebelumnya berhasil mengeksekusi animasi, koreografi, dan musik dengan sangat baik. Semoga kualitas tersebut tetap dipertahankan ya. Kemudian, season 2 terkonfirmasi dan sedang dalam produksi menandakan bahwa season 2-nya telah konfirmasi pasti hadir dan sedang dalam tahap produksi. Kembali ke ruangan yang tadi. Sebagai informasi, ruangan rahasia tadi adalah lokasi persembahan kepada monster bernama Kuragari. Kuragari sendiri adalah monster cacing tanah pemakan manusia yang disembah oleh keluarga Kato dan disebut ular agung dan selalu diberikan persembahan oleh keluarga tersebut. Nah, mereka akan menjadi salah satu musuh dari Momo CS di season 2 nanti. Pada adegan berikutnya, Okarun terlihat berubah ke mode yokainya dan bersiap menyerang dengan kekuatan penuh. Ini adalah momen pertarungan antara Okarun CS melawan Kuragari setelah Okarun sadar dari gelombang psikis Kuragari. Meskipun Okarun berhasil memotong lehernya, monster ini masih bisa beregenerasi sehingga perlu cara lain untuk mengalahkannya. Nah, selanjutnya ada tulisan He's Coming atau Dia Datang, merujuk kepada The Evil Eye yang mulai mendekati mereka dan mencoba untuk mengambil alih tubuh Jiji. Adegan dilanjutkan dengan memperlihatkan dua anak yang bergabung menjadi yokai. Nah, yokai ini bernama Evil Eye yang tadi mencoba untuk mengambil alih tubuh Jiji. Jika kita merujuk ke manga, setelah dua anak ini bergabung menjadi Evil Eye, Jika kita merujuk ke manga, setelah kedua anak ini bergabung menjadi Evil Eye, dia mengatakan, "Lihatlah aku." Ini sesuai dengan kemampuannya yang bisa membuat orang mati bunuh diri setelah melihat matanya. Ini mirip seperti kemampuan Kuragiri, tapi bedanya Kuragiri mengirimkan gelombang psikis pada korbannya, tapi Evil Eye harus menatap matanya. Kedua anak ini sebelumnya dikorbankan kepada Kuragari untuk mencegah gunung berapi di desa Jiji meletus. Selanjutnya tulisan The Avatar of Hatred atau yang berarti penjelmaan dari kebencian. Ini bukanlah nama yokai, melainkan sebuah perumpamaan bagi The Evil Eye yang hatinya dipenuhi kebencian kepada manusia karena dijadikan persembahan. Nah, alasan kebenciannya terhadap manusia kita akan bahas setelah scene selanjutnya.
Dilanjutkan dengan Jiji yang terjatuh dan Momo berusaha untuk menyelamatkannya. Seperti yang dijelaskan tadi, ruangan rahasia di rumah Jiji memiliki lubang besar yang mengarah ke ruang bawah tanah, tempat Kuragiri tinggal. Kemudian ada tante-tante Kribo yang sedang bersiap untuk bertarung dengan Momo. Ia merupakan pemimpin dari keluarga Kito. Mereka adalah keluarga yang menjaga tempat persembahan dari masa ke masa dan dengan cara menyewakan rumah yang terkutuk itu seperti yang dilakukannya kepada keluarga Jiji. Kemudian menjadikannya tumbal orang yang tinggal di dalamnya. Tempat ini juga digunakan oleh keluarga Kito untuk memberikan persembahan manusia kepada Kuragari yang mereka sebut sebagai ular agung. Adegan berikutnya, kita melihat sedikit cuplikan dari desain Kuragari, meskipun yang terlihat mulutnya saja. Kemudian ada suara dialog berbunyi, "Aku tidak akan memaafkan mereka." Diiringi dengan adegan seorang anak yang terkurung di balik jeruji kayu. Anak ini yang akan menjadi tumbal untuk menenangkan gunung berapi. Anak ini hidup dalam penderitaan karena tidak diizinkan bermain seperti anak-anak lain ratusan tahun yang lalu. Anak ini juga yang akan menjadi sosok The Evil Eye yang akan dihadapi Okarun CS nanti. Nah, kenapa dia menjadi Evil Eye dan kenapa dia memiliki rasa benci yang sangat tinggi kepada manusia? Selain dia menjadi tumbal dan tidak bisa bermain seperti anak-anak yang lain, ketika ia menjadi hantu, ia bertemu dengan anak sebayanya yang bisa melihatnya dan berharap bisa bermain dengannya. Namun naas, kedua orang tuanya bunuh diri dan anak yang bisa melihat dia pun dijadikan tumbal oleh keluarga Kito. Disitulah awal mulanya dia berubah menjadi The Evil Eye, di mana yang menatap matanya akan bunuh diri. Scene dilanjutkan dengan Momo yang tenggelam di pemandian air panas. Ini melanjutkan scene di mana ia diganggu oleh keluarga Kito ketika sedang di pemandian air panas. Di sini Momo mencoba bertahan melawan mereka hingga membuat bangunan di sekitarnya menjadi rusak dan berhasil melarikan diri. Scene selanjutnya diperlihatkan ada orang yang diikat. Nah, itu adalah anak yang berambut putih yang ditumbalkan untuk ular agung atau Kuragari. Dia dibakar hingga tewas pada masa tersebut sebagai persembahan. Scene selanjutnya adalah orang yang sedang memegang juzu atau tasbih, itu kemungkinan adalah Naki Kito, pemimpin dari keluarga Kito yang selalu menumbalkan persembahan kepada Kuragari. Selanjutnya, si nenek Turbo yang berusaha menyerang salah satu keluarga Kito saat di kantong Momo. Ini adalah scene di mana Momo sudah kembali ke rumah Jiji dan menemukan kalau Okarun dan Jiji sudah dihajar habis-habisan oleh keluarga Kito dan dipersiapkan untuk menjadi persembahan kepada Kuragari atau si ular agung. Selanjutnya, diperlihatkan Okarun dan Momo yang terlihat sedang terkejut dengan apa yang ada di hadapannya. Ini kemungkinan mereka pertama kali jatuh ke ruang bawah tanah di mana Kuragiri tinggal dan melihat monsternya. Nah, fakta menarik, jika The Evil Eye dan Kuragiri bertemu, maka efek mereka tidak akan bisa bekerja. Seperti yang dijelaskan oleh Nenek Turbo, kemampuan mereka saling bertolak belakang, sehingga rasa ingin bunuh diri saat di dekat Kuragiri menghilang. Scene dilanjutkan dengan mata milik Evil Eye dan dilanjutkan dengan keledakan gunung berapi yang mana gunung ini akan meletus jika Kuragiri dikalahkan. やっと手に入れたでのこの体。人間は皆殺しじゃ。 Adegan diakhiri dengan tubuh Jiji yang dikuasai The Evil Eye. Hal ini terjadi karena Jiji menunjukkan rasa iba kepada masa lalu yokai tersebut yang menginginkan kesempatan bermain seperti anak-anak lain. Namun rasa iba ini membukakan celah bagi The Evil Eye untuk mengambil alih tubuh Jiji menjadikannya wadah untuk yokai tersebut. Dalam wujud yokai, Jiji berubah menjadi sosok yang haus darah dan berniat menghancurkan umat manusia. Transportasi ini mirip seperti Aira yang mendapatkan kekuatan dari Aquabratic Silky setelah auranya diberikan kepada Aira. Bedanya, Aira tetap memiliki kendali karena Silky telah menyesali perbuatannya dan menghilang dan tidak ada dalam tubuh Aira. Sebaliknya, Jiji kehilangan kendali sepenuhnya karena yokai dalam dirinya masih hidup dan memaksa pengambilan tubuhnya. Setelah berubahnya Jiji, konflik memuncak ketika terjadi pertarungan singkat antara Jiji dalam wujud yokai melawan Kuragari dan Momo. Pertarungan epik ini memuncak dengan duel antara Okarun dalam bentuk yokai melawan Jiji yang telah dikuasai oleh The Evil Eye. Akhir trailer memperlihatkan logo Dandadan dengan tulisan season 2 mulai streaming bulan Juli 2025. Dengan itu, terkonfirmasi bahwa Dandadan akan kembali di tahun depan, tepatnya di bulan Juli.
Demikian bedah trailer kali ini. Bagaimana menurut kalian? Season 2 dan Dandan akan menjadi salah satu anime yang dinanti di tahun 2025 ini. Jika kita lihat dari manganya, maka episode-episode awal akan banyak disuguhkan pertarungan-pertarungan dengan keluarga Kito, Kuragari, dan mode Yokai Jiji yang dirasuki The Evil Eye. Kemungkinan juga The Evil Eye arc dari The Evil Eye pun akan dianimasikan. Jika ada yang kurang, silahkan tulis di kolom komentar dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi biar kamu tidak ketinggalan pembahasan anime keren lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan stay otaku, stay awesome.